Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hingga saat ini kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Yang saya hormati Bapak Dr. Lili, sebagai dulu itu kasih kurikulum namanya, sekarang jadi Widya Prada. Yang saya hormati rekan kami Pak Dadang Darmawan, yang saya hormati Pak Henry Rianto, dan juga rekan-rekan sekalian. Salam kita selalu kumandangkan sholawat dan salamnya untuk junjungan Nabi besar, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapat berkahnya dan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga pun mudah-mudahan menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, apa yang baru disampaikan oleh Pak Doktor, memang di Dinas Pendidikan khususnya hari ini sedang banyak kegiatan. Intinya sekarang sedang berkumpul mengikuti kegiatan di Pendopo Kabupaten Ciamis, dan kebetulan Pak Dokter ini datang ke sini itu minta izinnya untuk sementara waktu akan mengikuti kegiatan kemudiannya di Pendopo di sana. Rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang disampaikan oleh Pak Dokter barusan betul sekali tentang PMM ya. Ini PMM itu muncul dan bisa dibuka menjadi rating keberapa khususnya Ciamis itu per seminggu sekali, biasanya hari Jumat atau hari Minggu ya Pak Dokter dibukanya, dan selalu diinformasikan pada rekan-rekan kami di pengawas. Dan kebetulan pada kegiatan kemarin pun ada beberapa MGMP dari Mapel MGMP yang mengadakan kegiatan-kegiatan itu. Kebetulan saya menyaksikan sekali menjadi sampel, insya Allah akan diikuti oleh mapel-mapel yang lain. Di PMM itu utamanya di aksi nyata. Aksi nyata itu kemarin menjadi sampel di MGMP IPA di Kabupaten Ciamis, kebetulan diadakan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Di sana intinya di aksi nyata itu yang menjadi krusial mungkin ya, itu pada aksi nyata video pembelajaran gitu ya. Kebetulan rekan-rekan di IPA dan insya Allah mata pelajaran yang lain pun sudah insya Allah melaksanakan, hanya beberapa mata pelajaran yang lain itu harus diberi komentar. Dan beberapa hari kebelakang Kokapten Ibu Eli diundang oleh SMP, Kabid SMP sama Pak Dokter juga di Kabid GTK, diundang ke Dinas Pendidikan untuk menyampaikan tentang topik-topik yang 8 itu, dan sekarang berkembang menjadi 13. Mudah-mudahan MGMP setiap mapel bisa memfasilitasi hal itu, termasuk nanti dengan pengawas pembinanya di sekolah masing-masing. Jadi insya Allah ada yang IPA, matematik, dan yang lainnya itu mohon dibuatkan per MGMP, per komisariat. Jadi nanti seperti di IPA dan yang lainnya pun, bila ada video kurang pas, kalau di IPA saya tahu Bu Linlin, Pak Rahmat Upaya, Ibu Maya dan lainnya itu memfasilitasi video-video itu
apa yang perlu dibuang, mana yang perlu dibuang atau mana yang seperti apa. Kemudian itu dimasukkan di WA MGMP, kemudian diberi komentar. Kemudian mengirim komentar, saya ikuti hal itu dan saya masuk, dan saya kebetulan sengaja tidak memberikan komentar itu. Saya hanya memperhatikan dari jumlah 43 tinggal 3 orang kemarin laporan dari Pak Rahmat Upaya. Insya Allah hari ini sudah selesai. Intinya itu di video, jadi dibantu oleh rekan-rekan yang ada di MGMP. Jadi video pembelajaran itu seperti apa, nanti kalau kurang pas bergaining dengan rekan yang lainnya di sekolah atau dengan guru-guru IPA dari sekolah manapun, supaya menghasilkan video pembelajaran yang diharapkan. Dan diharapkan di sana pun rekan-rekan mengambil hikmahnya. Pasti di diri kita itu punya kelebihan, pasti di orang lain punya kelebihan, dan belum ada kelebihan di orang lain itu ada di diri kita, dan pasti diri kita pun punya kelemahan. Manfaatkanlah itu. Jadi di video pembelajaran itu dengan kata yang barusan saya sampaikan, akuilah diri sendiri itu punya kelemahan, dan akuilah orang lain punya kelebihan, ambil hikmahnya. Jadi nanti komentar di video itu insya Allah bagus, nanti dimasukkan ke PMM, nanti di sana nanti kemudian ada suatu saat ada validasi, mudah-mudahan itu lulus. Intinya kalau sudah lulus ada plan hijau di sana. Kalau yang hijau, insya Allah sertifikatnya muncul. Jadi dimohon setiap MGMP di komisariat membuka kegiatan hal tersebut, ada yang memfasilitasi, dan diharap, saya kemarin berbicara di komisariat 2, ada kepala sekolah yang masuk untuk memperhatikan video itu, diberi komentar oleh rekan-rekan. Jadi seperti kemarin di komisariat 2, Panu Agama Salah Arah Ayat Pak Royandi di SMP 1 Atap Sukamantri, masukkan itu di sana. Jadi semua kepala sekolah masukkan di video-video itu, harus memfasilitasi rekannya kalau ada video-video pembelajaran yang belum dikasih komentar. Waktu kemarin beberapa hari yang lalu, Ibu Kokapten Ibu Eli pun sudah diminta bantuannya, manakala di sekolah-sekolah khususnya SMP, mohon difasilitasi, mohon Ibu menyediakan waktunya. Dan insya Allah rekan-rekan kami pun di fasilitator banyak yang bisa seperti itu. Kebetulan yang datang ke sini Pak Henry, Pak Yaya, Pak Dadang, kebetulan alhamdulillah itu fasilitator, insya Allah mampu seperti itu dan akan membantu dan menjembatani Bapak Ibu. Dan diharap di sana pun tidak ada teori. Kalau teori melulu, ya Bapak Ibu merasakan usia dengan seperti itu, insya Allah. Tapi saya harapkan seperti saya ke Pak Rahmat Upaya dan tim di SMP 1 Cihaurubeti pun, kebetulan di sana ada Pak Rahmat Upaya sama Pak Riki, Pak Rahmat Upaya di depan Pak Kepala pun saya minta langsung praktek menyelesaikan topik-topik itu dan diperiksa seketika. Diharapkan 1 hari 1 topik. Nanti kan di validasinya entah kapan, entah 1 bulan atau 3 bulan, tidak ada yang tahu. Yang jelas itu pekerjaan Kokapten dan
BPGP supaya Kabupaten Ciamis di PMM bisa naik. Kebetulan yang TK, PAUD, dan SD oleh Ibu Eli Kokapten itu difasilitasi. Jadi alhamdulillah sekarang di bawah SMP seueur berhasil, insya Allah. Maka di SMP pun saya baru berbicara di komisariat 2, belum ke komisariat yang lain, karena harus berbicara langsung dengan ketua komisariat dan rekan-rekan kepala pelaksana untuk membantu menyelesaikan tentang PMM itu supaya Indonesia supaya Ciamis khususnya bisa rankingnya naik lagi. Karena permasalahannya ini potensi Ciamis yang mendapatkan sertifikat kok sekarang malah terperosok ke alam jurang begitu indah, mengesankan, dan istilahnya ngahinakeun nu kawitna kenging sertifikat ayeuna geuningan gitu. Jadi kami pun di para pengawas sudah beberapa kali, yang terakhir kemarin ketemu difasilitasi oleh yang tadi disebutkan. Kokaptennya kebetulan datang dan berbicara, kebetulan alhamdulillah menurut kesimpulan saya pribadi, ternyata satu, Ibu El itu menguasai materi sangat luar biasa. Yang kedua, Ibu Eli ternyata sangat menguasai menggunakan komputer. Bu, yang saya ini Pak, tolong ini dan ini Pak, luar biasa. Jadi bahwa jenjang itu tidak mengklasifikasikan bahwa ilmu itu ada di jenjang, tidak. Dari beberapa bagian ilmu secara khusus, tapi secara umum di kita pun ada. Jadi insya Allah para pengawas, insya Allah rekan-rekan kita yang kebetulan hadir di sini, kebanyakan para ketua MGMP dan juga rekan-rekan yang aktif di MGMP, mohon sampaikan ke kepala sekolah masing-masing supaya apa yang diinginkan khususnya tentang PMM di Kabupaten Ciamis ini bisa naik lagi ratingnya. Mohon segera itu sampaikan ke kepala sekolahnya sekali lagi, dan mohon bimbingannya pada pengawas pembina masing-masing. Insya Allah nanti pengawas pembina akan memfasilitasi rekan-rekan, dan juga insya Allah pengawas pembina bila seperti saya kurang mampu seperti Ibu Eli, insya Allah saya pribadi saya akan mohon bantuannya, khususnya dari rekan-rekan pengawas kalau kebetulan lagi sibuk berkoordinasi dengan Ibu Eli. Dan kebetulan untuk SMP Ciaur Beti saya sudah minta bantuannya ke Pak Rahmat Upaya dan Pak Riki, dan mohon segera laksanakan 1 hari 1 topik saja. Jadi kalau di sana ada 13 topik, kalau yang Bapak Ibu sudah diselesaikan atau sudah dikerjakan 5 topik, berarti tinggal berapa? Tinggal 8. Mungkin ada yang baru 3 di SMP itu, tapi yang baru 3 dengan yang 5 kan 5 mah teh biasa heula naon heula gitu nya. Nu nembe 3 panginten payahna. Itu. Mohon itu dikerjakan secepat mungkin, sebaik mungkin supaya menghasilkan yang baik sesuai harapan Kepala Dinas Pendidikan. Dan kebetulan Bapak Ibu dan kami pun ada di SMP ini, Kabid SMP dan Pak Dr. Lili insya Allah selalu kenging pecut ti Pak Kadis nu hubungannya sareng PMM. Kemudian Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, ini yang disampaikan tadi oleh Pak Dr. Lili pun yang berhubungan dengan pembelajaran informatika. Kebetulan pemerintah sudah menggulirkan pegawai
kontrak yang kebetulan di sana masuk dalam kategori ASN. Ada di beberapa sekolah bahwa hak dan kewajiban P3K itu berbeda. Dan saya tahu sekolah A, B, C sebagian besar saya sudah tahu. Banyak yang berbicara menyampaikan sesuatu ke saya. Sebetulnya tidak ada perbedaan hak dan kewajiban karena judulnya juga ASN. Kalau Bapak Ibu memahami atau tahu R7 dan R8 yang dulu itu adalah DSO, garis kedua atau kolom kedua terakhir sebelum keterangan itu ada ASN di sana. Kolom ASN itu dibagi dua, ada PNS, ada P3K, ada honorer di bawahnya. Nah, jadi ada di beberapa sekolah P3K itu agak termarginalkan, sehingga waktu itu rekan-rekan yang ada di kelompok P3K ada apa Pak? Dan saya sudah menyampaikan ke Kasubag Kepegawaian dan saya sudah menyampaikan ke Pak Kabid SMP bahwa ini perlu informasi dari pemangku kebijakan, karena pengawas itu bukan pemangku kebijakan, tapi pengawas itu hanya menyampaikan kebijakan dan mengontrol hasil yang sudah dikerjakan dari kebijakan itu. Kebetulan pemerintah mengangkat di antaranya P3K dari jenjang mata pelajaran informatika, khususnya untuk sekolah PSP. Di sana keharusan informatika. Sejak dari dulu SMP 2 Ciamis informatika ada sampai sekarang tidak dihapus. Tapi di SMP 1 Ciamis dihapus kemarin, tapi sudah minta izin lagi ke Dirjen ke sana, dan insya Allah mungkin ada yang dari SMP 1 Ciamis ya hari ini. Nah, itu sekarang informatika, pendidikan informatika sudah ada lagi belum? Belum. Waktu Pak Agus Sumantri sudah menyampaikan sana, itu Permendikbud nomor 57 kalau tidak salah tahun 2017 itu ada. Permendikbud nomor 34, 35, 36 tahun 2018 itu sudah dihapus informatika, pelajaran informatika itu. Tapi sekarang di SMP, khususnya SMP negeri di Kabupaten Ciamis dan insya Allah mungkin se-Indonesia, bahwa banyak pengangkatan guru-guru yang berbasis informasi dan teknologi. Kebetulan belum masuk ke PPG. Rasanya sulit sekali masuk ke PPG kalau tidak ada jam ngajar. Betul tidak? Nah, Bapak Ibu, kalau rekan-rekan yang P3K itu, tapi ada beberapa rekan-rekan guru yang di P3K sudah masuk PPG. Sering-seringkanlah buka sini PKB ya. Itu 1 menit 1 hari saja untuk rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang belum PPG, karena informasi itu tidak ke dinas pendidikan tapi langsung ke SIM PKB Bapak Ibu. Tapi seandainya Bapak Ibu dipanggil harus minta izin dari kepala sekolah dan dinas pendidikan, harus kembali lagi ke dinas pendidikan supaya terdata semuanya. Rekan-rekan yang di mapel informatika itu untuk sementara di sekolah-sekolah khususnya binaan saya pun, dan insya Allah di rekan-rekan Bapak Ibu pun yang P3K diangkat dari mapel IT tidak masuk ke kelas, dan saya mohonkan buatkan ada masuk ke kelas.
Sekarang yang sudah disertifikasi saja rekan-rekan guru khususnya di Mapel Informatika, kasihan tunjangan profesinya. Tapi ada juga difasilitasi oleh kepala sekolah, ada jam pelajarannya. Tapi khususnya ini yang belum, nah ini ada pencerahan terbaru khususnya di PSP, itu keharusan bahwa pelajaran teknologi informatika muncul lagi, dan ini bisa dicocokkan dengan perkembangan ilmu dan teknologi saat ini. Kalau anak-anak kita itu menggunakan HP sangat luar biasa kan ya, tapi begitu memegang komputer, laptop atau desktop, kalau pada orang tapi di beberapa sekolah sekarang sudah saya perhatikan sudah di daerah Komisariat 2 dan komisariat yang lain, ulangan harian pun sudah berbasis IT dan difasilitasi oleh kepala sekolah, sehingga MPPS di sekolah pun bisa dinaikkan seperti SMP 1 Tanjalu, SMP 1 Pangembangan, SMP 1 Cikoneng itu perangkat komputer di atas 80 set, khususnya SMP 1 Cikoneng sampai SMP 1 Pangembangan itu hampir 100 set komputer dan semuanya dalam keadaan baik. Dan insya Allah menyusul di sekolah-sekolah yang baru pun ulangan harian akan menggunakan sistem komputerisasi, dan itu menjadi suatu kebaikan karena penggunaan teknologi itu harus diperkenalkan sejak dini untuk memahami ke jenjang pendidikan yang lebih lanjut, SMA, SMK dan seterusnya. Nah, jadi yang di kota itu kebanyakan masuk ke sana itu ada nama siswa, ada dari SMP mana. Maka setelah sekian lama terjadi proses pembelajaran, di sana ketemu si A, si B, si C, maka akan dikelompokkan. Nah, kebetulan saya kemudian masuk ke dunia pengawas, sering sharing. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu di sekolah yang Cidolog ada Pak Wawan, ada kemudian yang lainnya dia akan di pelosok, ada dari Purwodadi 2, ada dari Tapak Sari, yang dari pelosok-pelosok, yang dari kotanya enggak usah dibicarakan. Itu tantangan ini, tantangan bahwa Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Bapak Dr. Asep Ahmad menginginkan sekolah itu bersih, indah, hijau, dan naikkan kualitas proses pembelajaran. Jadi informasi yang saya sampaikan dari tadi intinya Bapak Ibu yang ada di pelosok ya kalah dengan siswa-siswa yang ada khususnya di kota. Nah, kebetulan sekarang sudah banyak yang muncul persaingan akademik di rata dari daerah dan khususnya pusat kota, dan kebetulan ada mapel-mapel yang lain. Itu pusat kota peserta didiknya kalah dengan peserta didik yang ada di daerah. Alhamdulillah alamin, terima kasih Bapak Ibu bahwa kualitas proses belajar mengajar semakin baik. Kali lagi di kurikulum 2013 ada penekanan, sedangkan di kurikulum Merdeka Belajar itu terabaikan tentang kewajibannya. Ada beberapa bagian.
sekolah bahwa penguasaan IT di Bapak Ibu dalam proses pembelajaran perlu sekali dimanfaatkan. Tunjangan profesi Bapak Ibu adalah tunjangan pekerjaan Bapak Ibu. Profesi kan tunjangan profesi. Bapak Ibu profesinya apa? Guru. Jadi untuk tunjangan guru. Tunjangan guru itu yang jumlahnya oleh Bapak Ibu rasakan sudah bertahun-tahun, dan sebagian kecil belum dimanfaatkan untuk pekerjaan Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu begitu orang share laptop, nah itu orang share laptop kapan itu tunjangan pekerjaan di permen di kurikulum 2013 itu wajib hukumnya Bapak Ibu menggunakan IT. Bapak Ibu sebagai fasilitator peserta didik. Andainya lebihnya dari tunjangan profesi itu untuk keperluan yang lain pun boleh, tapi utamakan dulu kepentingan profesi Bapak Ibu, yaitu profesinya sebagai guru. Intinya di sana kan komputer atau laptop kan begitu. Nah, itu fasilitasi dulu. Lebihnya kan bisa untuk yang lainnya. Anak mohon itu oleh Bapak Ibu dinyatakan. Kemudian beralih ke yang ketiga tentang Permendikbud nomor 21 tahun 2022. Insya Allah secara mendalamnya akan dibahas oleh rekan-rekan kami. Intinya dinyatakan bahwa yang dimaksud penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar. Sedangkan yang dimaksud dengan standar penilaian pendidik adalah kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Jadi Bapak Ibu dengan yang barusan disampaikan itu ada perbedaan yang sangat mencolok, perlu kita pahami bareng-bareng. Insya Allah kebetulan sekarang berkumpul di sini dan nanti bisa diperpanjangan tangankan lah di sekolah masing-masing. Dari insya Allah nanti diperjelas oleh rekan. Itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Maka dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bimbingan dan pelatihan pengembangan instrumen penilaian jenjang SMP dengan mengucapkan basmalah bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan ini pun dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.